PT Properti Indonesia khususnya anak PT Summarecon Tbk Bogor berkiblat pada komunisme PKI tahun 65 perampas tanah-tanah warga 4 desa selama puluhan tahun tanpa ada penggantian kerugian, kompensasi atau apapun. Kabupaten Bogor, tanggal 25 April tahun 2025. Hati-hati para nasabah, konsumen dan kontraktor pengembang terjebak tipu muslihat komunis PKI gaya baru berbaju PT Properti. Tampilan yang berbeda tetapi maksud dan tujuannya sama, ingin berkuasa dan menguasai NKRI. PT Summarecon KJA Fiksa 1 berarah kepada Muljadi Budiman Rektor, dosen, guru besar Fakultas Komunisme PKI Gaya Baru, ciptakan mafia tanah, mafia hukum ala-ala komunis PKI tahun 65. Puluhan tahun telah menzolimi warga pemilik tanah di 4 desa, merampas hak atas tanah-tanah milik warga dengan cara licik, kerjasama dan kolaborasi dengan para oknum aparat hukum dan aparat pemerintahan. Dugaan ada keterlibatan oknum-oknum pejabat di Kementerian ATR BPN RI dan oknum pejabat negara lainnya. Merekayasa target, menyeting aksi hingga berujung perampasan hak yang hingga saat ini tidak ada dilakukan penggantian kompensasi atau apapun setelah mengklaim tanah-tanah warga 4 desa oleh PT Properti abal-abal milik Muljadi Budiman. Informasi A1 berasal dari Gabungan Wartawan dan Pers Indonesia Bersatu, bahwa akan ada terjadi demo bertahap yang dilakukan oleh para nasabah, konsumen, investor, kontraktor dan para pemilik tanah kepada PT Summarecon Bogor. Kepada para wartawan dan Gabungan Pers Indonesia Bersatu, petani dan penggarap, nasabah dan konsumen korban PT Summarecon Bogor menyatakan akan meminta perlindungan hukum, karena ketika meminta pengembalian uang pembatalan pembeliannya, mereka malah diancam dan malah dikenakan penalti oleh PT Summarecon Agung Tbk. Ini bukti bahwa PT SATBK telah melakukan pemerasan dan pengancaman. PT SATBK bekerja dengan menghalalkan segala cara. Sama dan persis dengan cara kerja dan pola yang dilakukan PKI tahun 65, hanya berbeda kemasannya saja, berganti baju menjadi PKI gaya baru, tetapi misi niat terselubung Muljadi Budiman ingin merusak kedaulatan NKRI telah terdeteksi oleh Sofyan Jim Mamesah sejak awal tahun 2015 lalu. Sofyan Jim Mamesah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban kebiadaban dari Muljadi Budiman, pemegang kunci kontak Pandora, pengungkap benang merah dari kebiadaban mafia tanah, mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman. Sofyan Jim Mamesah berjuang, menjadi garda terdepan bersama-sama seluruh warga korban 4 desa meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis, berjuang merebut kembali hak atas tanah-tanah yang telah diklaim oleh PT Properti milik Muljadi Budiman. Karena tahu saat ini lawannya adalah Muljadi Budiman, pencipta mafia-mafia, otak dalam intelektual, aktor utama, pencuci otak para oknum pejabat negara, oknum aparat hukum dan oknum aparatur pemerintah lainnya, para oknum anggota dewan hingga oknum di kementerian. Muljadi Budiman mampu merubah aparat menjadi keparat. Muljadi Budiman juga telah berhasil merubah pejabat menjadi penjahat. Muljadi Budiman adalah penyebab utama, pencipta, pencuci otak, pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum di 4 desa. Muljadi Budiman telah mengacak-acak konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia. Muljadi Budiman telah melecehkan birokrasi, marwah dan kaidah pemerintahan di Indonesia. Secara tidak langsung Muljadi Budiman telah melempar kotoran kepada pemimpin di republik ini. Muljadi Budiman perusak kedaulatan NKRI, Indonesia dan pemimpinnya tidak lagi dihargai. Tatanan kehidupan dan pemerintahan Indonesia diinjak-injak dan dilecehkan karena Muljadi Budiman dan kroni-kroninya telah berhasil merubah ideologi dan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ke dalam komunisme PKI gaya baru. Muljadi Budiman jadi besar kepala, pede banyak backing aparat penegak hukum, oknum TNI Polri, yang jumlahnya banyak tidak terhitung dan telah berlangsung selama puluhan tahun silam. Seperti cara Muljadi Budiman pada saat menghadapi demo dari konsumen dan nasabahnya, PT SATBK dan Muljadi Budiman PT KJA KAA bukannya melakukan perundingan untuk membicarakan tuntutan pendemo, tetapi justru malah melakukan tindakan preventif yang malah menjadi tampak dari sifat karakter dari Muljadi Budiman.
melakukan penghadangan massa pendemo dan membenturkannya dengan preman-preman berbaju security perusahaan. Herder piaraan, kaki tangan Muljadi Budiman selama ini. Bahkan dari pihak PT SATBK telah melakukan pengancaman kepada semua nasabah dan konsumen yang berdemo karena mereka menganggap demo membuat kisruh dan menentang kebijakan PT SATBK, padahal diketahui bersama para nasabah melakukan hal tersebut adalah untuk meminta bukti legalitas tanahnya, mengingat hasil cek di lapangan, tanah masih dimiliki oleh pemiliknya Bapak Sofyan Djim Mamesah. Menurut informasi yang dapat dipercaya saat ini nasib para security PT juga tengah memprihatinkan. Pasca penghadangan massa pendemo nasabah kemarin, saat ini sejumlah security telah mendapatkan sanksi pecat oleh Muljadi Budiman. Upaya lempar batu, sembunyi tangan lalu cuci tangan seperti biasa kerap terjadi dan dilakukan Muljadi Budiman. Di mana terjadi pergesekan pasti ada tumbal yang dikorbankan. Warga dibenturkan dengan security PT dan endingnya tetap saja security PT yang dipecat. Licik, picik dan pengecut bersembunyi memakai oknum, tetapi setelah selesai Muljadi Budiman bisa mengabaikan, yaitulah komunis PKI gaya Muljadi Budiman. Wartawan menyampaikan kepada nasabah dan konsumen yang meminta saran dan perlindungan, agar menghubungi dan menyatukan tuntutannya bersama dengan Sofyan Djim Mamesah, pemilik sah tanah luas 70 hektar di Gunung Gelis. Namun ketika Sofyan Djim Mamesah yang sempat dihubungi per telepon menyatakan bahwa perjuangannya adalah bersama-sama warga pemilik tanah asli, petani dan penggarap di 4 desa. Untuk nasabah dan konsumen, dipersilahkan memperjuangkan melalui saluran sendiri, mengingat sudah ada perjanjian antara nasabah dan konsumen dengan PT SATBK. Dan meminta kepada seluruh warga korban 4 desa untuk tidak anarki dan melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab, hindari perpecahan karena Muljadi Budiman dan kroni-kroninya saat ini tengah gencar melakukan adu domba untuk rakyat dan pemerintah terpecah belah. Ingat kita semua adalah rakyat yang cinta damai. Walaupun kita menjadi korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dan walaupun alhasil demo tersebut membuat PT Summarecon Agung Tbk PT SATBK meminta pertanggungjawaban Muljadi Budiman pemilik PT KJA KAA, selaku pihak yang telah mengoperalihkan atau Muljadi Budiman telah menjual tanah tersebut kepada PT SATBK. Dan PT SATBK menganggap bahwa tanah tersebut sudah dimiliki PT SATBK, karena telah membeli dan membayar kepadanya Muljadi Budiman PT KJA KAA. PT SATBK mengabaikan fakta bahwa tanah-tanah tersebut masih sah dimiliki warga masyarakat. Bagian pertanahan di PT SATBK mengakui dan mengetahui bahwa tanah masih milik warga masyarakat, sesuai data pada kantor ATR BPN Kanwil Bandung dan Pusat. Dan dari hasil investigasi yang dilakukan oleh para nasabah konsumen kepada kantor instansi terkait bahkan hingga kepada Kementerian ATR BPN RI di Jakarta, yang dari hasilnya didapati tanah-tanah masih sah milik warga atas nama Niko F. Mamesah, Sofyan Djim Mamesah. Tetapi PT SATBK seperti menutup mata dan telinga, meski tahu bahwa Muljadi Budiman memperoleh tanah dengan cara tidak benar, dan sekarang telah dibangun perumahan oleh PT SATBK, merupakan hasil dari merampas, merampok dan menipu warga masyarakat pemilik tanah asal, pemilik sahnya tanpa ada perundingan atau penggantian apapun. Dari kontradiksi di atas, diduga PT SATBK dan Muljadi Budiman PT KJA KAA sedang memainkan sandiwara panggung, seolah-olah sedang terjadi perseteruan di antara mereka. Padahal di balik itu, mereka sesungguhnya bekerja sama dalam satu wadah mafia tanah dan mafia hukum, kerjasama terselubung sesama perusahaan hitam yang tahu sama tahu. Dari kontradiksi ini pula, nampak PT SATBK sedang mengalami kebingungan dan kelabilan dalam bersikap, yaitu bagaimana PT SATBK bisa mempertanggungjawabkannya kepada para investor, atau kepada bank pemberi pinjaman kredit dan kepada para pemegang saham publik karena PT SATBK sudah lama IPO. PT SATBK sudah terlanjur salah langkah dari awal, mempercayai Muljadi Budiman dan membayar kepada Muljadi Budiman, tapi ternyata tanah tersebut masih sah dimiliki warga pemilik asal.
PT SATBK dijebak dan dipaksa terjeblos bersama Muljadi Budiman PT KAKAA di lubang yang sama. Seperti peribahasa, terlanjur basah terciprat air kotor, yang dilempar oleh Muljadi Budiman, PT SATBK ambil strategi, berbasah-basah bersama di air kotor, kadung bersama Muljadi Budiman mereka bersama-sama menjadi mafia tanah dan mafia hukum, perampas tanah-tanah milik rakyat. Jika ada resiko, mereka tanggung bersama. Inilah yang justru makin menjatuhkan dan menghancurkan kepercayaan publik saat ini masyarakat kepada PT SATBK sebagai perusahaan properti yang sudah cukup lama mulai pudar, tidak lagi percaya bahwa PT SATBK adalah PT raksasa yang bernama besar, bermodal besar, bukan bermulut besar. Pada sisi lain, seluruh warga masyarakat pemilik tanah, petani dan penggarap di 4 desa, Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis tetap akan mempertahankan hak tanahnya, termasuk pada pemilik tanah atas nama Niko F. Mamesah, Sofyan Jim Mamesah, pemilik sah tanah seluas 70 hektar di Gunung Gelis. Seluruh warga masyarakat akan melawan sampai dimanapun dan kapanpun kepada Muljadi Budiman PT KJAKAA dan PT SATBK. Karena sesungguhnya tanah-tanah mereka belum pernah dijual, tidak pernah digadaikan, tidak pernah diagunkan dan tidak pernah dibayar oleh pihak manapun dan surat tanah asli masih ada di tangan pemilik tanah. Muljadi Budiman telah berhasil menjerumuskan PT SATBK menjadi satu komplotannya. Komplotan mafia tanah dan mafia hukum, yang mengadopsi dan sedang mempraktekkan cara-cara kerja PKI 65-an. Kini, Muljadi Budiman dan PT SATBK sudah hampir 100% mirip dan bermental PKI gaya baru. Mereka saling bekerja sama menyempurnakan metode dan cara kerja komunis PKI gaya baru 2025, rumusnya tetap sama, halalkan segala cara untuk membuat kaya pribadi. Urutannya ambil paksa dari pemiliknya, usir dan intimidasi, kuasai tanah dan bangun pos-pos dan rekayasa balik nama surat tanahnya. Kemudian melegitimasi surat dan perizinan, dengan menyogok oknum-oknum di dalam pemerintahan. Dan seperti diketahui bahwa hingga saat ini warga pemilik sah tanah asli hanya memegang surat-surat asli tanpa ada bentuk fisiknya, karena tanah-tanah telah dirampas dan PT-PT properti direkayasa memiliki tanah-tanahnya. Secara fakta yuridis kepemilikan hak atas tanah-tanah masih sah milik warga, tetapi tanah-tanah warga telah diklaim, dibangun rumah-rumah mewah, dan dijual beli oleh PT-PT properti abal-abal. Jadi jelas A1 bahwasanya komunisme PKI tahun 65 kini 2025 berbaju PT-PT properti. Rekayasa surat-surat tanah hasil kerjasama dengan oknum pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, dari masa jabatan oknum mantan Bupati Rahmat Yasin, yang juga melibatkan oknum Sekda Burhanuddin, staf ASN Eko dan beberapa nama oknum Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor untuk mengeluarkan sertifikat aspal kamuflase di Jalan Pramuka dan lalu ditandatangani oknum agraria. Dalam PKI Gaya Baru 2025, Muljadi Budiman dan PT SATBK berhasil membangun kolusi dan kerjasama dengan oknum Pemda Kabupaten Bogor, oknum kantor ATR BPN Kabupaten Bogor, oknum Kementerian ATR BPN, oknum Dispenda, oknum aparatur hukum pemerintah, baik dari Polri dan TNI. Rakyat Indonesia yang mengetahui dan memahami cara kerja PKI Gaya Baru, hasil besutan ciptaan Muljadi Budiman dan PT SATBK, mendukung dan akan sepenuhnya memberikan support kepada Sofyan Jim Mamesah mantan Wakil Koordinator MKGR era 86 untuk menghancurkan sel-sel embrio komunis PKI Gaya Baru buatan Muljadi Budiman dan PT SATBK. PT-PT properti abal-abal milik Muljadi Budiman sama dengan 11-12 dengan PT SATBK milik keluarga Nagaria, pura-pura tidak tahu, saling tuduh padahal satu dengan lainnya saling terkoneksi. PT properti yang tidak punya lahan, tetapi telah membangun dan melakukan jual beli kepada nasabah-nasabah. Lalu dari mana tanah-tanah itu berasal, dan jika benar telah membeli tanah-tanah kepada siapa tanah-tanah tersebut dibelinya? Ini adalah jelas rekayasa,
Alibi-alibi penipuan 378 ala komunisme PKI Gaya Baru, memakai nama PT Properti untuk melancarkan aksi perampasan. Dan jika dibiarkan dan berlarut-larut, ini bisa berdampak hingga keseluruhan Indonesia. Indonesia milik anak, cucu rakyat Indonesia berubah menjadi milik Muljadi Budiman. Muljadi Budiman telah menciptakan berbagai settingan skenario dan berujung tindak kejahatan yang terstruktur apik. Oknum pejabat, oknum aparat, oknum penegak hukum dan keadilan dibungkam dengan uang. Sementara masyarakat warga pemilik sah tanah-tanah diintervensi, intimidasi, dibungkam dengan kekerasan. Tangkap Muljadi Budiman dan tutup PT Properti, PT Sumarekon Agung Tbk dan PT Properti abal-abal milik Muljadi Budiman. Merongrong hisap darah rakyat, adili seberat-beratnya, miskinkan semua antek-antek, pelaku-pelaku dan oknum-oknum yang terlibat dan turut membantu tindak kejahatannya Muljadi Budiman. Kami anak-anak bangsa rakyat Indonesia sudah geram dan telah memulai genderang perang sedari awal, di mana puluhan tahun silam nasib kami terkatung-katung oleh permainan licik Muljadi Budiman. Kami meminta ketegasan pemerintah pusat, jangan lamban bertindak, sebagai penjaga marwah dan kaidah pemerintahan NKRI yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi dasar negara Republik Indonesia. Kami seluruh anak bangsa rakyat Indonesia meminta tangkap Muljadi Budiman. Indonesia harus aman, Indonesia harus sejahtera, Indonesia harus damai dan bersatu, Indonesia harus maju, karena jika Indonesia sudah bersih dan bebas komunis, Indonesia akan makmur. Jika Indonesia bebas mafia-mafia, Indonesia akan sejahtera rakyatnya dan Indonesia akan terus maju menjadi Indonesia emas. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia merah putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.